Halo, shalom dan selamat pagi saudara-saudariku. Lagu Sion nomor 136. Aku suka ceritakan. Aku suka ceritakan barang yang di surga, yang penuh kemuliaan, hal Yesus dan cinta. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan hatiku sepenuh. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan hal kecintaannya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesehatan, bahkan juga waktu yang baik di pagi hari ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian. Diberkatilah acara kami, acara ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudariku, 29 Mei, hari pertama di minggu ini, judul renungan pagi adalah Dia yang ditinggikan Allah. Dia yang ditinggikan Allah. Ayat tema, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-31. Kita ikuti akan penjelasannya. Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya, kita tidak akan meninggalkan dosa, kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati. Tanpa perubahan, maksud dan muak akan kejahatan. Setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan. Dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci. Dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 25 dan 26. Saudara-saudara, biar kiranya Allah lah yang ditinggikan. Allah lah yang dimuliakan. Allah lah yang disembah. Karena Allah yang mengubahkan kita, menobatkan kita, memampukan kita untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu sendiri. Ketika hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani katanya akan dihidupkan, dan orang berdosa akan melihat kekudusan hukum Allah. Hal itu adalah suci, pemerintahannya adalah mulia di surga dan dunia, dan kita akan meninggalkan kelemahan-kelemahan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan biar kiranya hari ini akan menjadi hari berkat dari semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah di pagi hari ini. Damai berkat melalui kasih Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.